Hantu Sumiati dari Makassar. Inilah kisah nyata hantu dari Makassar, dulunya wanita yang meninggal karena ternoda lalu balas dendam. Sumiati dikisahkan merupakan perempuan yang hendak mengadu nasib dan bekerja di kota Makassar. Kota Makassar di kala itu suasana jalannya masih sangat sepi dan belum banyak lampu jalan seperti sekarang ini. Saat hendak pulang usai bekerja di Pasar Sentral Makassar, Sumiati mengalami nasib sial. Ia disekap oleh kawanan pemuda yang ditemuinya di jalan. Suasana sepi dan sunyi membuat Sumiati tak berdaya melawan. Malam itu keperawanannya direnggut secara bergantian oleh para pemuda bejat itu. Setelah diruda paksa, perempuan malang itu dibawa ke dalam mobil untuk dipindahkan ke tempat lain agar jejaknya tidak terendus masyarakat. Selama perjalanan, Sumiati mengetahui pemuda itu merupakan tukang becak, sopir truk hingga angkutan kota angkot. Di dalam mobil Sumiati banyak melakukan perlawanan, namun tidak sengaja salah seorang dari pria itu membunuhnya. Akhirnya jasadnya pun dikubur seenaknya. Konon kabarnya lagi, Sumiati banyak meneror pria berbaju merah. Sebab saat itu pria yang memperkosanya menggunakan baju merah. Meski sudah di zaman modern saat ini, kisah hantu Sumiati tetap melegenda dan masih banyak yang mempercayainya. Itulah kisah urban legend hantu Sumiati paling terkenal di Tanah Daeng. Seram juga ya. Cerita tentang keberadaan hantu Sumiati sudah melegenda sejak tahun 1990-an sampai sekarang. Menurut cerita yang beredar, Sumiati menampakkan diri dengan baju putih, sekilas mirip dengan kuntilanak. Namun terkadang hantu Sumiati mengubah wujudnya memakai pakaian berwarna merah. Jika ada orang yang melihat Sumiati dengan baju merah, dipercaya orang tersebut akan ketiban sial. Hantu Sumiati dianggap bukan sosok yang berbahaya. Ia muncul karena ingin menunjukkan eksistensi kepada manusia. Sumiati meninggal dunia setelah dinodai dua pria sekaligus yang berprofesi sebagai tukang becak dan sopir angkot. Setelah meninggal kabarnya Sumiati menjadi hantu dan menuntut balas atas kematiannya. Makanya ia sering bergentayangan di jalanan untuk mengganggu para sopir angkot dan tukang becak. Melansir dari kanal YouTube SNAP Movie, selain suka bergentayangan di Makassar, hantu Sumiati dikabarkan suka muncul di sebuah daerah bernama Karaenta. Karaenta merupakan sebuah tempat dengan banyak hutan di Kabupaten Maros. Diduga Sumiati berasal dari daerah tersebut. Pernah suatu hari di dekat Karaenta ada seorang siswi sekolah yang kerasukan hantu wanita, diduga Sumiati. Siswi itu menunjuk ke pohon beringin besar yang ada di wilayah tersebut. Sumiati memang suka menunjukkan eksistensinya ketika bergentayangan di pohon beringin itu. Sumiati juga suka menampakkan diri di jalanan kota Makassar. Munculnya hantu Sumiati berawal dari seorang siswi yang tiba-tiba kerasukan makhluk halus. Kemudian siswi tersebut menunjuk sebuah tempat. Orang-orang yang coba menenangkan siswi itu pun menuruti kemauannya untuk menuju tempat yang ditunjuk. Tempat itu berada di sebuah hutan lindung di Karaenta, tepatnya di pohon beringin tua yang sangat besar. Sejak saat itulah hantu Sumiati kerap menampakkan diri di tempat itu. Beberapa orang juga mengaku melihat hantu Sumiati di taman di pusat kota Makassar hingga di pinggir jalan. Memakai baju merah, menurut kabar yang beredar, hantu Sumiati ini sebenarnya tidak berbahaya kalau dia menampakkan diri dengan menggunakan pakaian serba putih. Mitosnya dia hanya ingin memberitahu keberadaannya. Namun lain cerita jika ia mengenakan baju merah. Konon, jika ia menampakkan diri dengan baju merah, menandakan akan ada korban yang diincar. Manusia yang melihat sosok Sumiati dengan balutan baju merah akan mendapatkan musibah, seperti kematian, kecelakaan atau kesialan atau malapetaka dan lain-lainnya. Inilah kisah nyata hantu Sumiati. Jadi lanjut ke video berikutnya guys. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya.